Shalom saudara, mari kita belajar. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal Tuhan. Banyak orang berkata mengenal Tuhan itu seperti ini. Kalau saya sudah ke gereja, saya mengenal Tuhan. Kalau saya sudah ikut kor, saya mengenal Tuhan. Kalau saya sudah menyanyi, menangis, saya sudah mengenal Tuhan. Kalau perasaan saya ketika berdoa merinding-merinding, maka saya sudah mengenal Tuhan. Kalau saya sudah aktif di pelayanan, maka saya sudah mengenal Tuhan. Kalau saya sudah membantu orang, saya mengenal Tuhan. Apakah seperti itu? Mengenal Tuhan. Mari kita belajar apa kata firman Allah tentang mengenal Tuhan. Sebab ukuran yang kita harus ikuti adalah standar firman Allah. Mengenal Tuhan itu bukan soal perasaan. Mengenal Tuhan itu bukan soal aktifnya kita di dalam banyak kegiatan gereja. Mengenal Tuhan itu bukan soal kita terlibat banyak di dalam pelayanan. Tidak cukup, bukan itu semua. Lebih dalam mengenal Tuhan adalah, mari kita belajar di dalam kitab surat Yohanes yang pertama, pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-6. Ayat 2 berbunyi demikian. Surat Yohanes pertama pasal 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yesus itu adalah pendamaian untuk seluruh dosa kita. Dan bukan dosa kita saja, tapi juga seluruh dunia. Tuhan Yesus mati itu untuk menebus dosa seluruh dunia. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu diselamatkan karena memang darah Yesus itu menebus semua dosa kita. Selanjutnya, setelah dosa kita ditebus, kita diampuni, kita mesti belajar untuk mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu apa sih? Mari kita baca ayat berikutnya. Mengenal Tuhan adalah, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Mengenal Tuhan, Alkitab dengan jelas mengatakan jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, berarti kita mengenal Tuhan. Nah, perintah-perintah Tuhan ini banyak sekali, antara lain hidup di dalam kasih, mengampuni, mentaati Bapa, mentaati kehendak Tuhan, kemudian tidak berbuat jahat. Banyak sekali perintah-perintah Tuhan. Kita bisa baca perintah-perintah Tuhan itu mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Untuk bisa mengerti perintah Tuhan, kita tidak bisa mengerti dalam satu hari. Setiap hari kita harus belajar firman Tuhan. Kita belajar, kita renungkan, di situ akan terdapat perintah-perintah Tuhan yang harus kita taati. Nah, setelah kita baca setiap hari, kita belajar itu lakukan dalam hidup kita. Nah, ketika perintah-perintah itu kita lakukan setiap hari, itulah cara kita mengenal Tuhan, melakukan perintahnya. Ada banyak orang berkata, oh aku sudah kenal Tuhan, aku sudah ikut kor. Bukan itu. Kor itu adalah cara kita berterima kasih, kita memuji nama Tuhan. Tapi belum sepenuhnya mengenal Tuhan. Baru kita dibilang mengenal Tuhan kalau kita sudah melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Inilah yang disebut mengenal Tuhan. Amin saudara. Jadi jangan salah. Kita berkata, oh aku sudah kenal dia karena aku sudah ke gereja setiap minggu. Mengenal Tuhan itu memang harus ke gereja setiap minggu. Itu salah satu perintah Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Tapi itu hanya salah satu. Kalau kita mengenal Tuhan, berarti kita harus lakukan semua firman yang Tuhan sampaikan, semua perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita lewat firman-Nya yang kita baca setiap hari, itu kita lakukan, itu baru disebut mengenal Tuhan. Jadi sebelum itu semua kita lakukan, kita belum sampai mengenal Tuhan. Kalau baru nangis-nangis hanya sampai di situ, kita belum mengenal Tuhan. Berikutnya,
Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Firman Allah mengatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, aku mengenal Tuhan, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Firman Tuhan berkata, ia adalah seorang pendusta. Orang Kristen yang tidak menuruti firman Tuhan, tidak menuruti perintah Tuhan, Tuhan bilang ia pendusta. Kita tidak bisa bilang aku mengenal Tuhan kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan. Tidak bisa. Tuhan bilang engkau pendusta. Kenapa engkau pendusta? Kenapa kita disebut pendusta? Karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, sesungguhnya kita ini tidak hidup di dalam kebenaran. Dan kita tidak tinggal di dalam kebenaran. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ketika kita mendengar firman, kita baca firman, kita lakukan firman, kita itu ketika melakukan firman, itulah yang disebut kita tinggal di dalam firman. Dan ketika kita tinggal di dalam firman, kita lakukan perintah Tuhan, Tuhan bilang, engkau tidak pendusta, nak. Engkau benar-benar mengenal aku. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Cara kita mengenal Tuhan adalah dengan membaca firman-Nya setiap hari. Baru bisa kita mengerti bagaimana Tuhan itu, apa yang Dia mau, apa yang Dia sukai, kita harus bagaimana hidup di hadapannya. Semua aturan-aturan itu ada di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Itu semua perintah-perintah Tuhan yang harus kita taati. Jadi kalau kita tidak menuruti perintah Tuhan, Tuhan bilang kita ini seorang pendusta. Walaupun kita udah Kristen nih, kita udah nyanyi di gereja nih, kita sudah ibadah, tapi kita tidak melakukan perintah Tuhan. Tuhan bilang, engkau pendusta, nak. Engkau tidak kenal aku, engkau pendusta. Dan kita tentunya tidak mau dibilang kita pendusta. Oleh sebab itu, supaya kita dibilang Tuhan mengenal Dia dan kita tidak disebut pendusta, ya mari kita melakukan firman Tuhan setiap hari di dalam hidup kita. Baru setelah kita lakukan firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari, baru Tuhan bilang engkau ada di dalam kebenaran dan engkau tinggal di dalam kebenaran. Amin, saudara. Berikutnya, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi ketika kita menuruti perintah Tuhan, menuruti firman-Nya, di dalam kita itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan bahwa kita ada di dalam Dia. Ketika kita menuruti firman-Nya, menuruti perintahnya, Alkitab mengatakan, firman Allah mengatakan kita ada di dalam Dia. Amin, saudara. Kalau mau disebut kita ada di dalam Dia, kita mesti menuruti perintah Tuhan. Kalau kita tidak menuruti perintah Tuhan, berarti kita tidak ada di dalam Dia. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Dia, kita milik Dia, kita milik Yesus, kita ada di dalam Yesus, maka kita wajib hidup seperti Yesus hidup. Artinya semua orang Kristen itu wajib hidup seperti Yesus hidup. Ini adalah ketentuan firman Tuhan. Kita tidak bisa hidup seperti maunya kita, tapi seperti Yesus hidup. Bagaimana waktu Tuhan Yesus hidup di bumi, kita itu harus mengambil contoh hidup seperti itu. Bagaimana waktu Tuhan Yesus hidup di bumi? Tuhan Yesus itu penuh belas kasihan. Dia menolong orang susah, dia menolong orang sakit, dia penuh belas kasihan. Di mana-mana dia ada, dia penuh belas kasihan. Sudahkah kita hidup di dalam belas kasihan seperti Tuhan? Sudahkah kita punya belas kasihan kepada orang? Ataukah kita ini seorang yang mentoloan ya saudara? Seorang yang tegaan, seorang yang kejam, tidak punya belas kasihan. Kita harus berubah. Karena firman Tuhan berkata kita harus mencontoh seperti Tuhan. Kita wajib hidup seperti Dia. Tuhan itu penuh belas kasihan. Tuhan itu mentaati Bapaknya sampai mati di kayu salib.
Kita harus belajar mentaati firman Tuhan. Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci. Kita tidak boleh lagi menyerahkan hidup kita untuk melakukan dosa. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Tuhan itu rendah hati. Lahir pun di kandang domba. Di bumi, dia berkata, serigala punya liang, burung di udara punya sarang. Aku ini tidak punya tempat untuk meletakkan kepalaku. Artinya Tuhan di bumi hidup secara sederhana. Kita harus mengikuti Tuhan Yesus. Kita tidak lagi menjadi orang yang memburu kesenangan dunia ini. Tapi kita belajar untuk hidup suci. Untuk hidup merendahkan diri seperti Tuhan. Ketika Tuhan itu disalib, diludahi, dicambuk, dia tidak membenci orang yang melakukan itu. Dia mengampuni mereka yang menyakiti dia. Dia mengampuni dan dia mengasihi orang-orang itu. Dia berdoa bagi-bagi orang-orang itu. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang sudah diperbuat. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengampuni orang bersalah kepada kita yang menyakiti kita? Atau kita malah mengutuk? Kita tidak boleh lagi mengutuk, tapi kita harus mengampuni. Kita harus berbuat seperti Tuhan. Berdoa untuk orang yang menganiaya, yang menyakiti kita. Kita harus berubah. Tuhan Yesus itu suka memberi, dia tidak pelit. Banyak orang Kristen mau ibadah, tapi kalau perihal memberi uang, mereka nggak mau. Kadang-kadang Tuhan itu diperlakukan seperti tukang parkir. Cuma diberi uang 2.000 atau 5.000. Kita tidak bisa bersikap seperti itu sama Tuhan. Untuk diri kita mungkin kita pakai uang secara banyak, tapi untuk Tuhan kita pelit. Kita nggak bisa seperti itu. Karena semua yang kita punya ini adalah kepunyaan Tuhan. Kalau Tuhan minta, ya berikan. Pada suatu hari ketika saya sedang membangun gereja, hari itu Tuhan bilang, serahkan mobilmu nak. Saya berikan mobil saya tanpa saya tanya, tanpa saya protes. Saya berikan, saya jual mobil saya. Dan saya serahkan ke gereja untuk dibangun jadi gereja. Dan hari itu saya dan anak saya, kami sekeluarga, mulai naik angkot. Mobil saya jual. Ukuran mengikuti Tuhan adalah bagaimana kita belajar memberi. Tidak pelit lagi. Kita belajar untuk memberi pekerjaan Tuhan. Kita peduli pada misi. Kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri. Yesus itu tidak hidup bagi dirinya sendiri. Dia sampai memberikan nyawanya untuk kita. Lah kita mungkin diminta sedikit aja kita nggak mau. Kita terlalu pelit di hadapan Tuhan. Harus berubah, tidak boleh lagi kita pelit di hadapan Tuhan. Kita harus, cara kita mengasihi Tuhan adalah memberikan apa yang kita punya bagi Tuhan. Seorang janda di bait Allah, ketika memberi, itu memberi jumlah yang sangat kecil. Tapi itu adalah hidupnya, itu adalah semua uang yang dia punya. Dan Tuhan lihat janda itu dan Tuhan terharu. Tuhan bilang janda itu memberi pemberian yang terbaik. Kenapa? Karena yang dia beri itu seluruh hidupnya. Sesungguhnya apa yang kita punya, uang yang kita punya itu adalah punya Tuhan. Kalau ukuran kita memberi 2.000, 5.000, 10.000, kita tidak lebih dari memberi kepada Tuhan, kepada tukang parkir. Jadi kita harus berubah. Masa Tuhan kita perlakukan seperti tukang parkir? Kita bisa makan di luar, sekali makan 50, 100.000. Tapi kenapa untuk Tuhan kita seperti itu? Padahal yang kita punya kesehatan, kekuatan, umur panjang, semua apapun yang kita nikmati dari Tuhan, tapi kita terhadap Tuhan pelit sekali. Orang yang bertobat tidak lagi pelit untuk Tuhan. Apapun dia mau kasih buat Tuhan, apapun, dia tidak lagi pelit. Ukuran orang itu hidup seperti Kristus ketika dia tidak punya sifat pelit lagi. Ketika dia benar-benar suka memberi bagi Tuhan. Tuhan bilang, taruh hartamu dalam kerajaan surga. Kapan kita taruh harta kita dalam kerajaan surga? Ketika kita belajar memberi untuk keperluan misi, untuk pekerjaan Tuhan. Hari itulah kita belajar menaruh harta kita di kerajaan surga. Itulah kekayaan kita yang sesungguhnya. Harta tidak kita habiskan untuk diri kita sendiri. Nggak ada gunanya.
Harta kita kalau kita habiskan untuk diri kita sendiri tidak mempunyai dampak kekekalan. Tapi ketika setiap rupiah kita berikan kepada Tuhan untuk pekerjaan misi, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayan, untuk membantu orang, setiap rupiahnya memiliki nilai kekal. Satu saat Tuhan akan berhadapan dengan kita. Kita akan berhadapan dengan Tuhan dan kita akan pertanggungjawabkan setiap uang yang kita punya. Kita pakai apa? Atau kita pakai berfoya-foya kah? Beli baju kah? Segala macam yang kita inginkan. Kita tidak bisa jadi seperti itu karena setiap rupiah yang kita punya itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Untuk apa nak uangmu itu? Bagi dirimu kah? Atau bagi Tuhan? Kita harus belajar memberi. Kadang-kadang kita mau ibadah, mau menyanyi, mau apa, tapi soal memberi kita tidak mau. Bertobat itu termasuk bertobat dari pelit. Berikutnya, Tuhan Yesus itu ketika di bumi suka menolong. Dia sangat suka menolong orang susah. Dia memberi makan orang-orang yang kelaparan. Kita belajar memberi makan orang yang kelaparan. Mungkin pemulung-pemulung, mungkin orang yang saat ini sedang susah, nggak punya pekerjaan. Kita mesti belajar memberi mereka makan. Tuhan Yesus itu seorang yang rendah hati. Sangat rendah hati ketika di bumi. Sama sekali tidak sombong, padahal dia adalah Tuhan. Dia tidak membawa kemuliaannya itu turun ke bumi, tapi dia mengambil rupa seorang hamba. Apakah kita hari ini sudah mengambil rupa seorang hamba atau kita mengambil rupa seorang bos? Galak, jahat, bengis, kasar, semena-mena. Apakah hari ini itu yang kita pakai? Walaupun kita seorang bos, kita mungkin berpendidikan tinggi, kita punya segala sesuatu, tapi kalau kita nggak punya hati hamba, percuma. Kita sedang tidak mengenal Tuhan. Tuhan itu memiliki hati hamba. Jadi kita harus berubah, kita punya hati hamba. Hati hamba itu merendahkan diri, tidak ada sombong sama sekali. Itu merendahkan diri. Artinya orang-orang yang mengenal Tuhan itu adalah orang-orang yang hidup seperti Yesus hidup di bumi. Orang-orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Ini disebut mengenal Tuhan. Kita akan baca orang-orang yang merasa mereka sudah mengenal Tuhan, melakukan banyak pelayanan, melakukan banyak aktivitas gereja, melakukan banyak kegiatan, tapi ternyata Tuhan tidak kenal mereka. Mari kita baca. Kita buka di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi yang berseru-seru kepada Tuhan Yesus itu Yesus siapa? Itu orang Kristen bukan? Nah Tuhan bilang bukan yang berseru-seru manggil-manggil aku Tuhan gitu, masuk dalam kerajaanku, bukan. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapa? Yaitu melakukan perintah-perintahnya, melakukan firman-firmannya. Ini adalah kehendak Bapa. Ketika kita melakukan firman-Nya, melakukan perintahnya, Tuhan bilang, engkau kenal aku nak, dan aku mengenalmu. Berikutnya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang-orang ini sudah berkhotbah misalnya ya, bernubuat ya, berkhotbah. Kemudian dia sudah mengusir setan, artinya melakukan pelayanan kesembuhan, melakukan mujizat. Artinya mereka ini bukan orang Kristen biasa, orang-orang Kristen yang sudah punya kegiatan pelayanan. Tapi kegiatan pelayanan saja tidak menyelamatkan kita. Kegiatan pelayanan saja bukan membuktikan kita mengenal Tuhan, bukan. Karena di sini dicatat, pada waktu itu aku akan berkata kepadamu terus terang bahwa aku tidak mengenal engkau. Kenapa Tuhan berkata aku tidak mengenal engkau? Karena ternyata orang ini cuma melakukan kegiatan pelayanan, tetapi berbuat dosa, melakukan semua kejahatan. Tuhan bilang ketika orang Kristen
walaupun melayani aku, tapi dia hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan, sesungguhnya aku akan berkata kepada mereka pada suatu hari, kalau mereka tidak bertobat, Tuhan akan bilang, aku tidak kenal engkau. Nyala engkau sekalian pembuat kejahatan. Ternyata yang membuat mereka tidak dikenal oleh Tuhan adalah apa? Adalah karena mereka melakukan kejahatan. Jadi ketika kita mengenal kejahatan, walaupun kita sedang bergereja nih, kita sudah menyanyi kor, ya, tapi kalau kita tetap hidup di dalam kejahatan, satu saat Tuhan akan bilang kepada kita, aku tidak kenal engkau. Oleh sebab itu bertobat. Jangan lagi hidup di dalam kejahatan, jangan lagi hidup di dalam dosa. Lakukan firman Tuhan, lakukan perintah Tuhan, supaya kita dikenal Tuhan. Dan supaya Tuhan itu mengenal kita. Kita mau dong, pada satu saat nanti Tuhan itu bilang, marilah hambaku yang setia, masuklah ke dalam kerajaanku. Kita mau seperti itu. Oleh sebab itu, mari kita lakukan firman Tuhan. Mari kita hidup di dalam perintah-perintah Tuhan. Amin.